Halo Sobat Sehat, kembali lagi di Maisha Podcast. Kali ini kita mau ngebahas tentang propolis dan harapan baru dalam rehabilitasi nafsa. Data dari BNN menunjukkan bahwa di tahun 2025 ini ada jumlah sebesar 3,3 juta jiwa yang kecanduan dengan nafsa atau narkoba dan psikotropika dan zat aditif lainnya. Dan tentu ini adalah tantangan serius bagi bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini bersama dengan Pak Rokim, kita mau bahas nih. Pak Rokim, selamat datang ya. Nah, apa sih itu nafsa, Pak Rokim? Dan kenapa banyak penyebab generasi muda saat ini yang ketergantungan dengan nafsa ini, Pak Rokim? Bu Astrid dan Sobat Sehat semua, salam sehat semuanya. Kita pada podcast kali ini memang agak khusus ya membahas terkait dengan nafsa, karena kita melihat generasi muda kita ini harus sehat dan kemudian juga bisa selamat ya dari sisi ketergantungan terhadap nafsa. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang nafsa, sebetulnya seperti narkotika ya, psikotropika dan zat aditif lainnya, memang pada dunia modern saat ini ketika tekanan kerja, kemudian juga tekanan sosial itu banyak menghinggapi masyarakat kita, itu ada yang mengambil jalan keluar dengan cara ada yang mengkonsumsi obat-obat yang bisa menenangkan atau juga membuat motivasi gitu. Nah, saya mencoba mempelajari terkait dengan nafsa ini, Bu Astrid dan Sobat Sehat semua. Ternyata ada 3 kelompok, Bu Astrid ya. Yeah. Yang pertama itu disebut dengan upper atau yang bisa membuat bahagia. Jadi bagaimana caranya dalam keadaan sulit, kemudian masyarakat kita itu tetap berada dalam kegembiraan. Nah, cuma memang larinya menggunakan obat-obat yang terlarang. Nah, yang kedua itu ada yang disebut dengan depresan. Artinya kalau stres kita coba supaya tidak terlalu berat, itu juga ada yang menggunakan obat-obat dari narkotika gitu. Lalu kemudian ada halusinogen. Jadi kalau konsumsi obat-obat tersebut dia memunculkan efek halusinasi. Nah, ini yang kemudian ada di tengah masyarakat kita, yang sebetulnya peredarannya kan memang harus berdasarkan izin ya dari lembaga terkait, karena memang obat-obat tertentu dipakai di dalam dunia medis. Misalkan kalau sedang dalam keadaan pasien yang berat, itu berdasarkan izin khusus dia bisa dipakai. Tapi kalau dipakai secara umum itu menjadi pelanggaran ya secara hukum. Demikian, Bu Astrid. Ya. Apakah propolis ini memiliki efek atau dampak positif khususnya buat sobat sehat yang tentu tekanan hidupnya ya banyak, yang mood swingnya luar biasa ya, terus juga stres, anxiety gitu. Jadi apakah propolis berpotensi, Pak Rokim, untuk membantu stabilisasi emosi pada saat khususnya orang-orang yang sudah dalam proses rehabilitasi? Bu Astrid dan Sobat Sehat semua, sebagaimana tadi saya kemukakan, di tengah kondisi sosial, kondisi ekonomi, kemudian juga tekanan kerja ya, kemudian juga mungkin hubungan keluarga yang tidak harmonis, itu banyak sekali memunculkan apa yang disebut dengan psikologis ya, tekanan psikologis. Nah, umumnya orang kan mencari tadi ke yang instan. Tapi apakah kemudian kita bisa menggunakan dari sisi obat alami, dalam hal ini contohnya propolis? Dari beberapa riset yang saya pelajari, banyak sekali penelitian yang kemudian meneliti efek dari propolis terhadap kesehatan sistem saraf. Dan ini ternyata sangat membantu, karena ada unsur-unsur yang khas dari propolis yang kemudian membantu proses satu, misalkan relaksasi. Nah, karena itu sebagian penelitian juga ada yang menemukan bahwa propolis bisa untuk insomnia. Jadi kalau yang mereka susah tidur, bisa diberikan propolis dengan dosis tertentu. Ya, mungkin nanti kita bicara dosisnya ya, Bu Astrid. Nah, kalau kita kemudian melihat solusi alami yang kemudian disiapkan oleh alam ya, selama kita mencari kita akan ketemu. Cuma memang apakah masyarakat kita mengetahui ini? Jadi di saat kondisi sedang stres, kemudian tekanan kerja, kemudian kan
yang ada informasinya adalah minum obat A atau obat B gitu, yang itu kemudian ternyata berdampak negatif pada tubuhnya. Jadi kalau kemudian pertanyaan Bu Astrid tadi, apakah propolis bisa membantu untuk relaksasi, kemudian membuat tubuh kita menjadi nyaman ya, setelah walaupun mungkin kita agak banyak pikiran dan sebagainya? Jawabannya bisa, karena memang banyak literatur yang menyebutkan bahwa propolis bisa membantu untuk terjadinya relaksasi atau juga membantu apa istilahnya penurunan dari tingkat stres yang ada pada masyarakat kita atau pada manusia begitu. Begitu kesimpulannya pasti dia dari berbagai riset yang ada. Oh, jadi sobat sehat berarti bisa mulai konsumsi propolis ya Pak Rokim ya, kalau udah mulai anxiety atau cemas ya Pak Rokim ya. Ya tentu ini menjadi tantangan buat bangsa kita ya. Bagaimana banyak anak-anak yang masih umur 14 tahun, bahkan sampai 17 tahun itu sudah mulai ketergantungan dengan narkoba atau narkotik dan nafsa ini. Dan tentu ada efek yang luar biasa ya, khususnya bagi orang-orang yang kecanduan ini kan akan mengalami kerusakan khususnya dalam organ dan sistem saraf akibat penyalahgunaan nafsa ini. Nah, di propolis ini kan ada kandungan ya Pak Rokim ya, kayak antioksidan atau flavonoid dan polifenol yang apakah bisa membantu dalam proses pemulihan khususnya untuk kerusakan organ dan sistem saraf yang sudah terjadi karena penyalahgunaan nafsa ini. Jadi untuk kembali ya seseorang yang sudah terpapar nafsa itu memang ada pendekatan-pendekatan untuk pemulihannya. Pertama tentu pendekatan pertemanan ya, pergaulan, bahwa umumnya memang ada yang terkena atau terpapar itu lewat pertemanan. Jadi teman-temannya ada yang mencoba, dia juga ikutan mencoba, kemudian juga ada karena dampak lingkungan. Yeah. Jadi lingkungan itu juga sangat menentukan di mana yang bersangkutan tinggal, kemudian yang bersangkutan bergaul, mungkin bisa jadi teman kerja, teman main di kampungnya dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga itu dampak dari tingkat ketidakharmonisan keluarga. Nah, kalau kita berbicara apakah propolis akan membantu secara zat yang tadi Bu Astrid sebutkan, ada bahwa propolis itu mengandung total fenol, yaitu gabungan antara flavonoid dengan polifenol lainnya. Nah, di antara unsur-unsur fenol itu ada juga yang berpengaruh terhadap perbaikan pada sistem saraf. Bahkan sebagian ada yang meneliti tentang Alzheimer. Kemudian juga pada pasien-pasien yang stroke, yang terganggu sarafnya, itu juga berdampak positif ya penggunaan propolis ini. Nah, cuma memang perpaduan antara terapi sosial, yakni dijauhkan dari lingkungan, tidak diingatkan kembali kepada kenikmatan ya dalam tanda petik ketika konsumsi nafza, lalu kemudian diterapi dengan propolis, ini akan sangat membantu. Karena memang ada pada suatu kondisi ya, ketika para pengguna nafza ini sudah drug withdrawal namanya, Bu Astrid ya. Kalau kita sebutnya kan sakau. Yeah. Nah, itu ketika tubuhnya sudah nagih karena biasa dikasih zat aditif tadi. Ya, sudah nagih, kemudian bagaimana solusinya? Nah, ada yang ketiga. Jadi selain dari terapi sosial ya tentang pergaulan, keluarga yang harmonis, kemudian juga ada terapi obat-obatan. Di antara obat-obatan itu ada obat alami, ya ini salah satunya propolis. Lalu kemudian juga ada yang harus dilakukan terapi oleh medis, maksudnya oleh tenaga profesional. Karena kalau sudah drug withdrawal atau disebut sakau itu kan harus diawasi, jangan sampai nanti berdampak pada fatal terhadap kesehatan seseorang. Seperti contoh misalkan, kan orang itu kalau sudah sakau bisa kejang, bisa kram, bisa diare dan seterusnya. Karena orang itu kemudian kan tubuh dia sebetulnya udah minta ya, udah nagih, tapi dia kemudian untuk menghindar dari permintaan tubuhnya itu. Nah, karena itu kemudian dampak buruknya itu kan harus dikurangi. Jadi diantaranya adalah dengan menormalkan kembali sistem-sistem sarafnya itu. Jadi nanti itu kalau nggak dikasih nafza pun dia udah bisa normal. Nah, propolis membantu di sini. Jadi membantu ketika ada permintaan tubuh terhadap zat aditif tadi, nanti permintaannya tidak sangat tidak betul-betul drastis gitu. Nah, inilah yang kita sarankan.
Jadi memang propolis itu dengan zat flavonoid atau total fenol yang sangat beragam, dia bisa membantu kemudian untuk menekan dampak negatif dari ketergantungan. Yang kedua, kemudian bisa mendorong normalisasi dari sistem kinerja saraf yang sudah terganggu tadi. Cuma memang kita nanti bicara dosis ya, Bu Astrid. Iya. Nah, karena memang di antara terapi ketergantungan terhadap nafza itu adalah proses detoksifikasi. Jadi betul-betul di tubuhnya itu harus dibuang sisa-sisa zat-zat yang ada itu. Nah, pada proses seperti ini kemudian kita minta bukan hanya konsumsi propolis yang lebih banyak dari orang-orang normal gitu ya, tapi juga diminta untuk kemudian melakukan semacam puasa, kemudian juga pembersihan usus dan sebagainya, itu yang kemudian bisa membantu kinerja propolis menjadi lebih baik lagi. Itu Bu Astrid. Ya, ya sobat sehat, makanya jangan coba-coba untuk menjadikan nafsa ini sebagai solusi ya. Khususnya kalau lagi galau, lagi stres, lagi anxiety, enggak, tetap harus kembali lagi ke hal-hal yang positif ya. Nah, ini menarik ya Pak Rokim ya, bagaimana dengan sobat sehat atau teman-teman yang sedang menjalani rehabilitasi ya. Rehabilitasi itu kan ada yang tadi dijelaskan, ada yang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ya. Nah, bagaimana dengan keamanan propolis ini, keamanan konsumsi propolis, karena banyak yang bertanya gitu loh Pak Rokim, aman gak sih konsumsi propolis dan dampaknya bagaimana gitu, khususnya waktu dalam tahap-tahap di rehabilitasi ini Pak Rokim. Ya, Bu Astrid dan sobat sehat semua yang saya hormati, bahwa dalam proses rehabilitasi seseorang pengguna nafza itu di mana peran propolis. Jadi yang pertama, kita juga sudah membahas efek sinergistik ya, jadi hubungan positif antara propolis dengan obat-obat medis. Jadi kalau kemudian proses rehabilitasi itu dilakukan dengan pendampingan medis, maka jika ada obat yang diminum, maka propolis bisa menyertainya. Yang kedua, bahwa kemudian propolis juga bisa membantu detoks terhadap sisa-sisa zat yang masih ada. Nah, kemudian yang ketiga juga bisa untuk kemudian menekan dari efek drug withdrawal tadi. Jadi kalau terjadi sako itu bisa kemudian ditekan dampaknya gitu. Ya misalkan kan dampak ikutan. Misalkan kan diantaranya munculkan kejang. Nah, ini sebetulnya pasien-pasien yang kejang kan bukan hanya karena efek sako, ada juga yang panas, kemudian juga ada yang kram perut gitu kan. Nah, itu biasanya kita berikan dosis yang banyak. Jadi dosis yang banyak supaya nanti spasme atau kejang dan sebagainya itu tidak terjadi. Jadi propolis itu kalau berbicara pada simptomnya, misalkan ada bengkak, ada kejang, ada kemudian gemetaran dan sebagainya, itu secara satu persatu gejala itu bisa diatasi. Karena itu ya kami menyarankan bagi mereka atau sahabat sekalian atau keluarganya yang sedang terapi untuk kembali pulih dari nafza, selain mengikuti arahan-arahan medis juga bisa konsumsi propolis secara rutin. Nah, berkaitan dengan berapa banyak ya? Ya, jadi kalau ya. bicara masalah aman Bu Astrid ya? Aman ya? Ya, posisinya aman nggak? Aman, karena propolis itu kan berdasarkan riset-riset yang ada, dia bahan alami yang disebut dengan berbahaya itu kalau kebanyakan minum. Jadi kalau kayak makan juga kan kebanyakan ya nggak bagus gitu. Nah, dari penelitian kami lakukan selama ini, bahwa untuk propolis yang kemasan di pasaran itu 6 mili, itu yang disebut dengan sesuatu agak berbahaya itu kalau habis sehari minumnya 50 botol. 50 botol ya. Itu tidak mungkin banyak ya. Banget ya. Ya banyak banget. Nah, karena memang dosis tertinggi juga pernah kami istilahnya baca di dalam sebuah literatur tentang penggunaan propolis untuk HIV/AIDS, itu pun sekitar 1,5 botol sehari, atau bisa katakanlah bisa 2 botol lah begitu. Nah, kalau untuk kemudian yang pemulihan bisa pakai dosis itu. Jadi kalau ada di rumah propolis, maka dalam 2 botol itu untuk sehari konsumsinya. Nah, kenapa harus banyak? Satu, supaya detoksnya terus berjalan. Kemudian yang kedua, supaya saraf-saraf yang salah sensor lah katakan ya. Jadi salah permintaan gitu, yang mintanya baik-baik sekarang mintanya yang enggak gitu kan. Itu kemudian bisa di reset ulang.
bisa direset ulang ya dengan zat-zat yang ada propolis, tentu dengan diet-diet yang lain. Kemudian juga bisa apa istilahnya dia makin efektif terhadap obat-obat yang membantu yang dosisnya tidak harus banyak menjadi kecil. Nah, ini yang kita sebut aman itu karena berbagai sisi, yaitu satu sisi detoksifikasi, yang kedua sisi normalisasi sel-sel saraf, yang ketiga bahwa penggunaan propolis ini aman dan bisa berpengaruh untuk kesehatan yang lain. Jadi niatnya mungkin untuk rehabilitasi, tapi dia bisa mendapatkan pengaruh Manfaat positif yang lain, untuk ya. kesehatan yang lain, gitu. Iya. Ya, tadi kita udah ngebahas ya, jadi udah pasti aman ya Pak Rokim ya. Nah, ini pertanyaan juga dari Sobat Sehat, waktu orang yang tergantung nafsa ini direhabilitasi, itu kan mereka terkadang konsumsi juga karena di jaringan putus obatnya dengan metadon ya Pak Rokim ya. Nah, metadon itu kan salah satu bentuk dari rehab yang harus diminum gitu kan, untuk nggak langsung putus gitu kan. Nah, apakah ada efek samping penggunaan propolis dengan obat-obat yang diberikan oleh tenaga medis saat rehabilitasi ini, khususnya untuk menjaga ketenangan saat pasien ini direhab, Pak? Ya, jadi dengan kita sudah mengetahui efek dari propolis yang sinergis ya, atau saling menguatkan dengan produk obat medis, jadi itu sangat membantu. Jadi ketika kemudian diberikan dosis yang katakanlah biasa, itu pengaruhnya juga bagus. Iya. Jadi berbeda dengan ketika seseorang kan biasanya disebut dengan ketergantungan obat itu, dia tadinya dosisnya kecil jadi naik kan. Nah, dengan konsumsi propolis itu bahwa obat bantuan ya dari sisi supaya jangan terlalu lepas ketenangannya, jangan sampai terganggu atau jangan sampai sakau, itu bisa menjadikan dengan konsumsi propolis itu dosisnya menjadi lebih turun dari yang seharusnya. Dan yang kedua bisa lebih cepat. Itu jadi yang tadinya harus sekian bulan gitu. Karena ini saya temukan juga pada banyak kasus yang harus konsumsi obat rutin. Betul. Seperti misalkan pada pasien yang TB. Betul. Kan biasanya 6 bulan sampai 9 bulan. Tapi biasanya kemudian dengan konsumsi rutin propolis dengan dosis agak lebih banyak dari biasa itu 3 bulan. Kemudian juga pasien-pasien yang harus kemoterapi dengan kanker ya, Pak Rokim, dengan obat atau kemudian dengan cairan kemoterapi, itu kemudian juga bisa lebih cepat prosesnya. Artinya ada peluang bahwa masa pemulihan dari pasien-pasien atau siapapun yang ketergantungan kepada obat-obat pada nafza itu bisa pulih lebih cepat. Nah, peluang ini yang mungkin saya perhatikan memang belum masuk ke ranah diskusi di dalam penanganan pemulihan pasien nafza ya. Ya, kita baru menyampaikan ada peluang itu. Apakah sudah ada riset? Jadi risetnya memang saat ini terbatas pada perbaikan sistem saraf ketika seseorang itu terkena suatu penyakit yang berhubungan dengan saraf. Nah, itu banyak tuh konsepnya, termasuk juga pada mereka yang gangguan di otak dan sebagainya. Nah, ini peluang ini besar. Maksudnya kalau memang nanti ada yang saya mau coba pemulihannya dengan diantaranya terapi propolis, bisa. Ada indikasi kuat bahwa propolis itu bisa untuk mempercepat proses pemulihannya. Nah, gitu Pak Astrid. Gitu ya. Seperti itu. Jadi justru dengan konsumsi propolis justru bikin lebih efektif ya obat-obat Ya, lebih efektif. Cuma memang tadi, jadi istilahnya ketika mungkin yang menangani khusus tentang nafza ini kan lebih paham tentang pergaulan ya, jangan sampai diingatkan lagi dan sebagainya. Itu yang perkara-perkara yang memang di luar propolis ya. Artinya memang itu sudah hubungan sosial. Cuma kalau propolis sebagai zat alami atau bahan alami yang dihasilkan lebah yang membantu proses pemulihan pada pasien-pasien yang ingin pulih dari ketergantungan terhadap nafza, ada peluang besar ke sana. Ya, kali ini kita mau bahas tentang dosis ya Pak Rokim khususnya kalau di dalam usia anak-anak, terus juga remaja sampai orang dewasa itu untuk penggunaan dosis amannya tuh berapa, terus berapa hari sekali minumnya Pak Rokim? Ya, nanti tinggal dilihat tingkat ketergantungannya ya. Kalau memang sudah sampai pada drug withdrawal atau sakaunya itu sangat berat gitu ya, dosisnya berarti bisa naik. Nah,
memang kita menyebutkan ada dosis minimal. Jadi itu biasanya lebih identik dengan penanganan terhadap keracunan sebetulnya. Karena ini kan apa istilahnya suatu obat yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh kemudian dikonsumsi. Artinya dalam bahasa lain dia mengkonsumsi toksik, ya, mengkonsumsi Racun, sesuatu ya. yang beracun. Racun. Nah, bagaimana prosesnya ini supaya bisa keluar cepat? Maka pakai dosis yang banyak. Berbeda dengan racun hanya sekedar masuk di perut gitu kan. Salah makan Ya, gitu kan, ya. itu berbeda. Ini kan racunnya sudah masuk pada sistem saraf ya Iya. kan seperti itu. Maka dosisnya itu menggunakan dosis per kilogram berat badan 1 tetes atau 0,2 mili ya kalau dalam bahasa apa eksaktanya gitu. Nah, jadi kalau ada yang katakanlah saya ingin terapi sambil pemulihan, saya ingin coba propolis. Nah, diukur dulu berat badan dia. Kalau berat badan dia itu sekitar 60 kilo, maka sehari itu dia paling sedikit dia harus menghabiskan 60 tetes. Satu hari ya, Satu Pak? hari. Satu hari. Paling sedikit. Jadi bisa juga lebih. Misalkan kalau sudah mulai ada nagih dan sebagainya, itu bisa ditambah lebih banyak. Nah, kemudian berapa kali minum? Nah, ini kita sarankan untuk minumnya itu tidak jarang-jarang, tapi terus dalam setiap jam ada yang diminum, ada yang dikonsumsi. Karena dampak kerusakan pada sistem saraf orang yang sudah ketagihan nafsa itu kan memang muncul setiap saat. Iya, betul. Nah, karena muncul setiap saat, maka kemudian produk atau bahan yang untuk menekan agar permintaan itu tidak ada juga harus setiap saat. Nah, karena itu saya menyarankan kalau memang mau diterapi seperti itu, gunakan waktu paling lama tuh 2 jam sekali dia harus minum. Per Jadi, 2 jam per ya, 2 jam. ya. Misalkan dalam waktu 12 jam itu kan berarti kita ada 6 kali minum kan? Betul, Nah, 6 kali betul. minum. Kalau dihitung 24 jam berarti ada 12 kali minum. 12 kali Berarti minum. 12 kali minum dikali dengan atau berapa tadi berat badan kita? 60 kilo 60 tetes. misalnya. 60 tetes dibagi dengan 12 kali minum. 5 Berarti 5 tetes tetes. gitu ya. Nanti kita mungkin akan mengatakan, kok agak ribet sih gitu ya. Harus setiap jam saya minum 5 tetes, nggak keribetan. Nah, kita harus berpikir, memang ada satu hal yang harus dibeli ketika ingin sembuh. Ya, diantaranya konsisten terhadap konsumsi sesuatu yang mendukung kesehatan kita untuk pulih. Jadi memang saya sendiri kan waktu di kampung melihatlah beberapa ada personal yang kecanduan gitu kan. Yeah. Kita kasihan. Nah, ketika seperti itu dia juga harus berpikir menyelamatkan tubuhnya. Ya, kadang kan sekarang nafsa ini kan angkanya gede ya, nominalnya itu ya. Meningkat terus. Orang-orang yang kecanduan dengan biaya yang sangat besar bahkan untuk membelinya. Nah, kita bisa mengatakan kita bisa melakukan suatu langkah yang walaupun itu repot tapi nanti kedepannya akan membantu kita. Nah, terus berapa dosis tertinggi? Dosis tertinggi tidak ada batasan sebetulnya. Kalau misalkan pengen lebih cepat, bisa ditambah lagi dosisnya. Bisa 3 kali berat badan, bisa 4 kali berat badan. Aman tuh ya Pak Rokim ya? Aman. Saya sendiri sekarang sudah menggunakan propolis itu pakai prinsip tadi. Apa istilahnya? Karena aktivitas kita banyak, Iya. kemudian kalau pakai dosis normal itu kan kadang makan waktu sehari 2 hari. Ya, misalkan flu atau pusing, sakit kepala itu saya pakai dosis yang banyak gitu. Karena biasanya kalau ada gangguan seperti flu atau sakit-sakit yang demam dan sebagainya, ya cukup saya minum siang, sore dan malam. Tapi angkanya banyak. Iya. Misalkan 60 tetes itu sekali minum. Nah, besoknya udah pulih. Bisa lebih cepat. Jadi seperti itu Sobat Sehat dan Bu Astrid, ada peluang yang sangat bagus dari propolis. Satu, secara produk itu alami. Yang kedua, memang ada dampak positif terhadap kesehatan sel-sel saraf. Yang ketiga, bisa dikonsumsi bebas. Maksudnya tanpa ada batas dosis tambahan yang memang ini memungkinkan kita untuk konsumsi tadi dengan leluasa. Ya kan, beda dengan bahan kimia ya, harus diukur, ditakar dan sebagainya. Seperti itu. Iya. Tadi masalah dosis kita udah bahas ya Pak Rokim ya. Cuman sekarang saya mau tanya cara minumnya nih Pak. Kalau untuk teman-teman yang di rehab boleh dicampur air atau bagusnya ditetes langsung atau gimana Pak Rokim?
Dengan kondisi minum yang harus sering, kemudian juga dengan dosis yang tinggi, itu kita bebaskan. Maksudnya gimana? Agar itu terjadi konsumsinya nggak dibatasi. Kan kalau misalkan setiap kali minum per 2 jam pakai air 100 mili, Iya. nanti 12 kali minum, ini kan nanti kebanyakan airnya kan begitu. Artinya bebas saja. Ada yang bisa langsung pakai dari pipetnya silahkan, atau kemudian tanpa air juga silahkan. Mau pakai madu silahkan. Boleh ya, Jadi pakai yang madu. penting masuk. Ya. Maksudnya mau dicampur dengan bahan-bahan alami lain, teh, kopi, susu, kemudian madu, kemudian mau langsung, itu juga tidak ada masalah. Karena targetnya adalah bagaimana rutinitas masuk atau rutin secara rutin per 2 jam propolis itu masuk ke dalam tubuh kita untuk melakukan proses detox di dalam tubuh kita. Ya. Ya, Pak Rokim boleh nggak kasih masukan atau tips khususnya buat keluarga ya, karena peranan keluarga tuh sangat penting ya dalam proses rehabilitasi orang-orang yang kecanduan ini. Bagaimana? Karena kan nggak usah kayak kalau kita selalu nyalahin anak atau apa yang dalam tahap kecanduan ini kan sulit untuk sembuh malah ya Pak Rokim ya. Nah, bagaimana peranan keluarga dan bagaimana pesan-pesan supaya orang tua juga menjaga anak-anaknya supaya nggak sampai kecanduan nafsa ini? Jadi memang yang pertama yang harus ada pada diri kita itu pandai melihat sisi positif. Dengan seperti itu kita tidak akan mudah stres ya, tidak akan mudah pusing. Karena kalau suatu keadaan kita tempatkan sisi idealnya, kita akan selalu dihantui untuk mencapai sisi ideal itu. Modal kebahagiaan, modal kesyukuran, modal menikmati sesuatu yang masih bisa kita syukuri itu modal paling awal. Kalau nanti sudah melihat sisi negatifnya, maka kita akan menyalahkan siapapun akhirnya. Betul. Diri kita salahkan, keluarga kita salahkan. Tapi kalau kita melihat sisi positifnya, oh yang lain anaknya sudah nggak ada, ini anak saya masih ada, dan kita masih berharap ada kebaikan. Itu satu. Jadi yang pertama saran saya kepada baik remaja, orang tua atau siapapun, yang pertama itu lihatlah sisi positif yang masih bisa kita syukuri. Contoh, kalau kita sekarang ini kan memang zaman sulit ya, atau kemudian juga bulan Juni Juli ini banyak orang daftar ulang. Nah, kita bisa mengatakan ketika kesulitan itu ada, kita bisa bersyukur dengan misalkan ya saya masih bersyukur bisa menyekolahkan anak, masalah belum bisa bayaran itu lain hal. Itu satu. Yang kedua, kita harus ngumpul dengan orang-orang yang mudah bahagia dengan kondisi-kondisi yang sederhana. Jadi kan kalau seperti itu kita akan mudah kemudian mendapatkan kebahagiaan. Contoh kan dari sisi mudah bahagia dengan sederhana itu contoh gini. Kalau kita itu menempatkan makan itu sesuatu yang kita bahagia dengan masuk ke restoran berkelas dan sebagainya, maka hidup kita akan tertekan. Tapi kalau kita tempatkan makan itu yang penting kenyang, kemudian saya bisa makan, maka kita akan mudah bahagia. Maka kita harus berkumpul dengan orang-orang seperti itu, yang menikmati hidup yang di tengah tanda petik kayak kesulitan gitu. Nah, yang ketiga itu kemudian kalau kita sedang menterapi keluarga dan sebagainya, maka banyak-banyak kemudian menyampaikan kepada anak, menunjukkan justru. Iya. Jadi memang ini salah satu dari orang-orang yang menterapi itu, yang diterapi itu melihat yang menterapi ini seolah nggak ada masalah. Jadi misalkan ada kekurangan, ada apa, dia selalu merasa bahagia. Kalau dulu saya tuh di kampung begini Bu Astri dan sobat saya sekalian, bahwa ketika di rumah itu hanya bisa makan sayur bayam, maka ketika keluar rumah Anda seolah-olah makan dengan daging sapi ya gitu. Ya itu kan seperti itu. Cuma kalau zaman sekarang ini kan memang istilah makan dengan daging juga ada masalah ya. Iya, karena betul. Kelebihan kolesterol gizi. Ya, tapi kalau memang itu ada ya kan, propolis juga bisa menjadi alat bantu untuk hidup lebih sehat. Dan yang ketiga, selain tadi istilahnya bergabung dengan orang bahagia, bersyukur dengan apa yang masih bisa kita syukuri, kemudian juga berkumpul dengan orang-orang yang selalu berbahagia dan menampakkan kebahagiaan. Yang ketiga, betul-betul meyakini apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan ya, oleh Allah berkaitan dengan produk-produk alami itu sebagai suatu jalan keluar, itu ditempuh. Ya gitu. Kalau di dalam istilah penelitian atau katakanlah
menempuh suatu strategi itu dikatakan begini. Kita katakanlah punya anak satu, udah kita arahkan dengan 10 cara. Lalu anak kita itu belum berubah. Maka kita tidak boleh mengatakan anak saya tidak bisa diubah. Kenapa? Karena kita belum mengerjakan 1000 cara. Nah, itulah yang kemudian harus kita yakini juga dalam berikhtiar. Misalkan saya terapi untuk bisa lepas dari nafsa pakai cara A, cara B, cara C. Itu jangan dulu mengatakan, waduh saya sudah 10 cara tapi nggak berhasil. Kenapa? Karena kita belum menempuh 100 cara. Nah itu juga kan yang diajarkan oleh Edison misalnya. Iya. Dia menemukan lampu pijar itu dengan sekian ribu cara. 6.000 nah, kali. inilah ya di antara cara yang kemudian kita bisa pakai, yang kita bisa lengkapkan ke dalam proses terapi dari ketergantungan nafsu adalah adanya zat di dalam yang diproduksi lebah, itu namanya propolis. Nah itu bisa dicobakan kan seperti itu. Kenapa? Karena kalau penggunaan propolis untuk membantu pulih dari nafsu itu tidak berdampak merugikan. Artinya kan memang kita boleh nyoba, cuma jangan nyoba-nyoba yang bahaya kan. Jadi nyoba-nyobanya yang normal, diketahui hasilnya bisa dicoba. Begitu Bu Astrid saran saya. Iya. Jadi intinya perbanyak rasa syukur ya Pak Rokim Iya. ya. Terus bergaul sama orang-orang yang gampang bahagia. Jangan yang suka menggerutu, akhirnya pusing sendiri kita kan. Ya, terus juga buat orang tua, tadi saya menangkap pesan khusus dari Pak Rokim adalah jangan mudah menyerah gitu ya. Maksudnya kalau udah coba 10 cara, ya jadi 100 cara sampai 1000 cara, karena biar bagaimanapun itu anak kita. Ya, sobat sehat, terima kasih Pak Rokim buat sharingnya di podcast pada hari ini. Buat yang sedang berjuang dalam masa-masa rehabilitasi, tetap semangat ya, selalu ada harapan baru untuk hidup baru yang lebih positif, dan jangan lupa propolis menjadi salah satu harapan untuk mempercepat kesembuhan dan membantu pemulihan untuk teman-teman yang sedang berjuang di rehab. Ya, jika teman-teman merasa podcast ini berguna, bermanfaat, silahkan boleh di-like, di-komen, dan di-subscribe. Sampai jumpa di Maisha Podcast berikutnya. Terima kasih.